Pernah lo ngerasa makin lo panik ngejar rezeki, makin jauh rasanya? Udah kerja keras, udah lembur, udah pasang strategi ini dan itu, tapi tetap aja hasilnya kayak menolak datang. Lo jadi mikir, apa gue salah langkah? Apa Tuhan lagi marah? Apa semesta gak berpihak sama gue? Gue mau bilang sesuatu yang mungkin bakal bikin lo berhenti sejenak. Tenang itu bahasa semesta buat manggil rezeki. Karena panik itu kayak tangan yang meremas pasir, makin lo genggam kencang, makin dia lolos. Sementara tenang adalah telapak tangan yang terbuka, siap menerima apapun yang datang. Bab 1. Tenang itu bukan pasif. Banyak orang salah paham. Mereka pikir tenang itu berarti duduk diam, pasrah gak ngapa-ngapain. Padahal dalam Islam, tawakal justru adalah kombinasi dari gerak aktif dan hati yang pasrah. Rasulullah mengajarkan kita untuk berusaha sekuat tenaga, tapi tidak membiarkan hati kita terseret gelombang panik. Beliau pernah berkata, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana burung diberi rezeki, ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Perhatikan, burung itu terbang, bukan duduk di sarang menunggu, tapi dia terbang dengan keyakinan, dan keyakinan itu memantulkan energi tenang. Bab 2. Tasawuf sakinah yang menarik rezeki. Dalam tasawuf, ketenangan disebut sakinah, cahaya lembut yang Allah turunkan ke hati hambanya. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tapi hatinya tidak diombang-ambingkan masalah. Al-Qushairi menulis sakinah adalah tanda bahwa hati telah selaras dengan kehendak Allah, dan ketika hati selaras, alam pun ikut selaras. Itulah sebabnya para sufi tidak pernah panik soal rezeki. Mereka percaya bahwa rezeki itu sudah bergerak menuju kita, sama seperti kita bergerak menuju rezeki. Bahkan rezeki itu bentuknya luas, uang yang cukup untuk kebutuhan hari ini, kesehatan yang bikin lo bisa kerja, teman yang datang di saat lo butuh bantuan, peluang yang kebuka di waktu yang gak lo sangka. Bab 3. Stoikisme dan filsafat. Sekarang kita lihat dari kacamata stoikisme. Marcus Aurelius pernah bilang, ketenangan datang ketika lo berhenti peduli pada hal-hal di luar kendali lo. Seneca menambahkan, orang miskin bukan yang sedikit punya, tapi yang tak pernah cukup. Filsafat ini mengajarkan bahwa sumber kasemasek bukan keadaan, tapi ekspektasi yang berlebihan. Dan ini nyambung banget sama ajaran Islam. Kita diajarin untuk ikhtiar pada yang bisa kita lakukan, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Kalau lo paham ini, lo akan sadar, tenang itu bukan tanda lo lemah. Tenang adalah tanda lo paham batas antara wilayah usaha lo dan wilayah takdir Allah. Bab 4. Psikologi modern, efek tenang pada otak. Dalam psikologi, ketenangan bukan cuma rasa nyaman, tapi kondisi biologis yang mempengaruhi otak lo. Ketika lo cemas, otak melepaskan hormon stres, kortisol, yang bikin lo sulit berpikir jernih. Lo mulai bikin keputusan terburu-buru, kehilangan fokus, dan akhirnya justru menjauhkan diri dari peluang. Sebaliknya, ketika lo tenang, tubuh lo mengaktifkan parasympathetic nervous system yang bikin lo bisa berpikir strategis, berinteraksi dengan lebih hangat, dan membuka ruang untuk ide-ide baru. Dan ini penting karena di dunia kerja, bisnis, atau hubungan, orang lebih mudah percaya pada mereka yang memancarkan rasa aman. Bab 5. Tenang itu magnet. Bayangin lo lagi berenang di sungai. Kalau lo panik, lo melawan arus, nafas sesak, tenaga habis. Tapi kalau lo rileks, lo mengikuti arus, dan arus itu justru membawa lo ke tepian yang aman. Rezeki itu sama seperti arus. Kalau lo panik, lo memblokir jalan masuknya. Kalau lo tenang, lo membuka gerbangnya. Bahkan dalam interaksi sosial, orang yang tenang lebih mudah dipercaya, lebih mudah dibantu, dan lebih sering ditawari peluang. Bab 6. Cara melatih tenang. Dizikir dan napas. Dalam setiap kali cemas, tarik napas pelan, ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini bukan sekadar kata, tapi kalimat yang membimbing hati untuk ingat bahwa lo tidak sendiri. Syukur harian. Tulis 3 hal yang lo syukuri setiap hari. Stoik menyebutnya negative visualization, mengingat bahwa semua bisa hilang kapan saja, sehingga kita lebih menghargai yang ada sekarang.
Batasi informasi yang memicu panik berita media sosial. Gosip semua bisa meracuni pikiran. Pilih apa yang masuk ke kepala lo. Sadari bahwa rezeki punya jalannya sendiri. Ada yang datang lewat kerja keras, ada yang datang lewat kebetulan, ada yang datang lewat orang lain yang bahkan belum lo kenal. Sahabat, tenang itu bukan berarti hidup lo tanpa masalah. Tenang berarti lo punya keyakinan bahwa masalah lo sudah dipegang oleh zat yang lebih besar dari lo. Kalau hari ini rezeki lo belum datang, bukan berarti dia hilang. Mungkin dia sedang disiapkan. Mungkin lo sedang dijaga dari sesuatu yang buruk. Tarik napas, hembuskan perlahan, dan bilang dalam hati, "Ya Allah, aku sudah berusaha. Sisanya aku serahkan padamu." Karena ketika hati lo tenang, semesta paham dan rezeki akan menemukan jalannya pulang ke lo.